Kita semua pasti tahu Era Jaya kan? Tokonya ada di mana-mana, bahkan mungkin gadget yang lagi kalian pegang sekarang belinya di sana. Nah, kita lihat mereka ini ekspansinya gila-gilaan. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua itu, seberapa sehat sih keuangan perusahaan raksasa ini? Yuk, hari ini kita bongkar bareng-bareng laporan keuangannya. Oke, kita langsung to the point aja ya. Tokonya nambah terus, barangnya makin banyak. Kelihatan banget kan kalau mereka lagi ngebut bertumbuh? Pertanyaannya, apakah mesin di dalamnya, mesin keuangannya, juga sesehat kelihatannya dari luar? Nah, ini dia misteri yang bakal kita coba pecahin. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya. Kita lihat angka-angka yang bikin senyum. Di babak pertama ini, kita bakal bahas soal pertumbuhan Era Jaya yang jujur aja, benar-benar gokil. Coba lihat angka ini, 52,4 triliun rupiah. Ini penjualan mereka cuma dalam 9 bulan pertama di tahun 2025 loh. Gede banget. Angka ini nunjukin seberapa kuat cengkraman mereka di pasar retail kita. Dan ini yang lebih bikin kaget lagi, plus 31%. Itu lonjakan total aset mereka, cuma dalam 9 bulan teman-teman. Ini bukan cuma tumbuh biasa, ini tuh ibaratnya lagi ngebut, ekspansi besar-besaran, secepat kilat. Nah, grafiknya ini bikin makin jelas. Lihat deh lompatannya. Drastis banget. Aset mereka itu bengkak dari 21,8 triliun di Desember 2024 jadi 28,6 triliun di September 2025. Artinya apa? Ya artinya, secara ukuran, perusahaannya jadi jauh lebih gambot. Tapi ya gitu, kan setiap cerita seru pasti ada plot twist-nya. Pertumbuhan secepat ini pasti ada harga yang harus dibayar. Nah, di babak kedua ini kita coba lihat sisi lain medalinya. Kita intip apa sih ongkos dari strategi ekspansi yang super agresif ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Buat bangun kerajaan sebesar ini kan butuh duit yang nggak sedikit. Pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah, jawabannya itu ngumpet di laporan keuangan mereka. Dan, jeng-jeng, disinilah jawabannya kelihatan jelas banget. Coba perhatiin deh, utang bank jangka pendek sama utang usaha mereka naiknya gila-gilaan. Total utang mereka bengkak dari 12,7 triliun jadi hampir 19 triliun rupiah. Wow. Terus, duit pinjaman sebanyak itu dipakai buat apa? Jawabannya ada di angka ini. Persediaan barang. Stok barang mereka naik sampai 72%. Ini dia inti strateginya. Mereka numpuk barang banyak-banyak buat siap-siap jualan ke depannya. Jadi kesimpulan dari babak ini jelas banget ya. Mesin pertumbuhan Era Jaya itu bahan bakarnya ada dua. Satu, utang baru yang gede banget. Dan dua, tumpukan barang dagangan yang super banyak. Oke, sekarang saatnya kita jadi detektif lagi. Kita bakal ngikutin aliran duitnya di dalam perusahaan ini. Senjata kita, laporan arus kas. Ini alat paling jitu buat ngelacak duit. Gini deh gampangnya, laporan arus kas itu ada 3 bagian. Pertama, operasi. Ini duit keluar masuk dari jualan sehari-hari. Kedua, investasi. Ini soal jual beli aset kayak gedung atau tanah. Ketiga, pendanaan. Nah, ini soal pinjaman dan modal. Dari sini, kita bisa lihat jelas duitnya datang dari mana dan lari kemana. Dan disinilah kita nemuin sesuatu yang lumayan bikin kaget. Arus kas dari operasi mereka ternyata minus 569 miliar. Artinya apa? Artinya, buat bisnis inti mereka sehari-hari, Era Jaya malah lebih banyak ngeluarin duit tunai ketimbang nerima. Loh, kok bisa? Nah, kenapa bisa minus? Misterinya mulai kebuka nih. Jawabannya nyambung sama yang kita bahas tadi. Duit kas mereka kesedot buat bayar tumpukan barang yang naik 72% itu. Simpelnya, mereka belanja barang lebih kencang daripada ngejualnya. Terus, kalau operasionalnya malah bakar duit, suntikan dana segarnya dari mana dong? Nah, ini dia jawabannya. Dari aktivitas pendanaan, angkanya positif gede banget, 1,54 triliun rupiah. Jadi, jejak duitnya udah jelas banget kan? Era Jaya ini emang sengaja ngejalanin strategi pakai utang. Mereka pinjem duit gede-gedean, bukan cuma buat ekspansi, tapi juga buat nutupin kebutuhan operasional sehari-hari. Oke, kita udah lihat dua sisi. Pertumbuhannya yang luar biasa, sama resiko utangnya yang juga nggak main-main. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, gimana nih vonis akhir buat kesehatan keuangan Era Jaya? Ini kan pertanyaan utamanya ya. Ngambil utang banyak buat tumbuh ngebut itu kan kayak main judi. Pertanyaannya, judinya ini menang atau kalah? Apakah taruhan ini cuan di akhirnya, di laba bersihnya? Dan jawabannya adalah iya, ternyata cuan. Walaupun arus kas operasinya minus dan utangnya numpuk, Era Jaya ternyata masih bisa cetak laba bersih 849 miliar rupiah dalam 9 bulan. Ini sinyal penting loh,
Artinya bisnis inti mereka itu sebenarnya sehat dan nguntungin. Jadi kalau kita simpulkan begini putusannya. 1. Pertumbuhannya masif, ini jelas banget. 2. Tapi ekspansinya ini pakai bensin utang yang tinggi jadi ada risikonya. Tapi yang ketiga, dibalik itu semua, pondasi bisnisnya kuat, buktinya masih untung gede. Pada akhirnya kita bisa bilang strategi Era Jaya ini semacam pertaruhan pertumbuhan. Mereka lagi main high stakes, pakai utang buat ekspansi seagresif mungkin. Dan mereka bertaruh kalau penjualan di masa depan bakal bisa nutupin semua utang itu, plus dapat untung yang lebih gede lagi. Nah, ini yang bikin kita punya satu pertanyaan besar buat tahun 2026 nanti. Apakah tumpukan barang segudang itu bisa mereka ubah jadi penjualan dan untung yang lebih gede? Apakah judi pertumbuhan yang berani ini bakal terbayar lunas? Cuma waktu yang bisa jawab.